Hi guys, welcome to our channel Metals Our Life, MOL. Hari ini kami akan bahas heat resistant steel, stainless steel. Artinya stainless steel yang tahan temperatur tinggi. Kalau bahasa Jermannya Hitze beständiger Edelstahl. Nah, di mana temperatur operasinya secara permanen bisa mencapai 1150 derajat Celcius. Bukan sekali-sekali, tapi permanen. Nah, hari ini kita akan bahas 3 jenis alloy, ya. Yang pertama, stainless steel grade 310. Yang kedua, stainless steel grade 309. Dan yang ketiga, stainless steel grade RA330. Dan kami akan bahas secara detail komposisi maupun aplikasinya. Mari kita uji bersama. Seperti teman-teman lihat, hasilnya adalah stainless steel jenis 309 nih. Nah, nikel itu sebenarnya harus 12-15%. Tapi ini mungkin buatan negara India atau China ya, saya juga kurang jelas. Nikelnya hanya 11%. Nah, ini jenis 309. Jadi untuk aplikasi temperatur tinggi, heat resisting atau heat resistant stainless steel. Kita lanjutkan lagi dengan yang keduanya. Nah, seperti Anda lihat, keluar grade-nya di atas adalah jenis stainless steel 310. Nah, tapi nikel itu warnanya merah, berarti mereka juga mau hemat uang. Nikelnya dikurangin, hanya keluar 18,33%. Seharusnya minimal 20, maksimum 22%. Nah, itulah fakta di lapangan yang kita temukan. Terima kasih. Nah, ini untuk material yang ketiga. Jenisnya adalah RA330. Nikelnya lumayan baik, minimum 34%, maksimum 37%. Nikelnya 34%, kromnya itu 18-20%, dan itu batas atas 20%. Jadi eksak keluar 330. Dan ini grade RA330 karena nikelnya lebih tinggi. Ini grade-nya jauh di atas 309 maupun 310. Nanti kami akan bahas detailnya aplikasinya. Terima kasih. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini jenis stainless steel RA330. Jadi untuk temperatur tinggi ini, yang paling penting di sini adalah creep resistant. Ya. Jadi bagaimana dia bertahan dengan temperatur permanen pada temperatur yang tinggi. Barang ini tidak semakin hari semakin panjang, semakin banyak akhirnya putus. Jadi untuk temperatur tinggi. Jadi bayangkan seperti ini yang simple ya untuk orang awam. Kalau saya taruh beban di sini 10 kilo, saya gantung di tembok. Mungkin 10 tahun lagi saya balik, barangnya masih tetap utuh. Jadi barang ini tidak mulul-mulul panjang-panjang putus karena hanya pada temperatur ruang 25 derajat Celcius. Tapi kalau saya taruh barang ini di dalam oven, temperaturnya 1150 derajat Celcius, saya kasih bandul 10 kilo, mungkin tidak sampai 10 tahun, mungkin sebulan sudah putus. Karena apa? Pelan-pelan logam ini mulur. Nah,
akhirnya putus. Nah, itu yang disebut creep resistant. Nah, itu yang memegang peranan dalam aplikasi temperatur tinggi. Jadi Anda bisa bayangkan kalau naik pesawat terbang, ada engine headnya, dalamnya ada turbin. Turbin itu temperaturnya tinggi. Dan bukan hanya beban thermal, panas, tapi beban mekanis karena melakukan putaran tinggi sekali. Kalau itu baru dipakai dalam waktu sebentar, turbin itu putus blade-nya, maka kapal itu finish ya, terjadi kecelakaan. Makanya harus bertahan pada temperatur tinggi secara permanen, bukan hanya 1 jam, 2 jam, tapi terus menerus gitu. Nah, itulah yang diuji namanya creep resistant. Benarkah barang ini tahan pada temperatur tinggi? Bisa tidak berubah bentuk, tidak terjadi creeping. Creeping itu ada mulur ya, sampai putus gitu. Nah, jadi dalam hal ini berbeda dengan aplikasi pada temperatur ruang. Jadi sangat tidak mungkin stainless steel jenis 304 dipakai sampai temperatur 1100 derajat Celcius. Karena aplikasinya bukan untuk temperatur tinggi. Terima kasih. Ini adalah testing equipment untuk menguji ketahanan mulur ya, creep resistance. Memang diperlukan sampel yang banyak. Umpama loadingnya tetap misalnya 20 kilo. Terus kita rubah temperaturnya jadi 20 kilo semua, terus temperatur kita rubah. Nah, terus setelah dapat sampai dia putus, waktunya berapa lama ya. Nah, kemudian temperatur tetap, loadingnya kita rubah misalnya 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo sampai dia putus. Jadi memang untuk bikin diagram itu perlu waktu, perlu sampel yang banyak sampai terbentuk diagram. Jadi memang sebagai research atau peneliti emang perlu kesabaran untuk membuat diagram ini. Terima kasih. Diagram ini memberikan gambaran secara sistematis dari mulai benda dapat beban thermal sampai dengan putus ya. Jadi di sini kita bahas perubahan struktur mikronya selama proses pemuluran atau creeping ya. Bahasa Jermannya Kriechens ya. Di sumbu Y itu adalah pemuaian ya, memanjang, Dehnung bahasa Jermannya. Dan sumbu X itu adalah waktu bebannya ya. Jadi yang pertama terjadi adalah Versetzungsreaktionen atau dislocation reaction bahasa Inggrisnya. Jadi semua kebanyakan benda yang ada di kita pakai itu ada cacat kristal ya. Dan untuk terjadi suatu deformasi itu cacat kristal itulah yang bergerak sehingga terjadi plastic deformation ya. Perubahan plastis ya. Perubahan bentuk secara plastis. Dan dalam temperatur ruang itu tidak terjadi dislocation. Jadi driving force-nya itu adalah panas ya. Energi panas itulah yang membuat terjadi dislocation. Dalam ruang temperatur tidak terjadi. Kemudian dibarengin dengan Ausscheidungsreaktionen atau precipitation reaction. Artinya itu muntah precipitation. Jadi pada temperatur tinggi elemen-elemen yang larut itu mulai keluar itu muntah, jadi precipitation. Karena driving force-nya sama, yaitu panas ya, energi panas. Nah, setelah itu mulai terjadi pembentukan lubang-lubang ya, pembentukan Porenbildung atau pore formation ya. Setelah terjadi lubang, terjadilah micro crack growth, jadi artinya retak mikro. Jadi retak mikro itu mulai berkembang, ya, bertumbuh, dan kemudian bentuknya sudah mulai tidak stabil. Setelah tidak stabil itu terjadilah putus, fracture jadinya, Bruch bahasa Jermannya.
dan akhirnya material itu gagal, ya, putus terbelah dua gitu. Terima kasih. Di sini saya berikan beberapa aplikasi daripada heat resistant stainless steel ya. Jadi ada untuk buat keramik industry, glass industry, chemical and petrochemical industry, heat treatment factory. Jadi itu jasa ya. Jadi kalau kita punya barang, kita mau lakukan hardening atau mau sepuh, kita bisa kasih ke heat treatment company ya. Terus cement factory, pabrik semen, waste incinerator, jadi incinerator buat bakal sampah, buat pembangkit listrik ya. Itu semua berhubungan dengan temperatur tinggi ya. Jadi kalau kawan-kawan lihat di situ ada continuous heat treatment furnace, dapur yang continue. Biasanya yang continue itu buat produksi rantai motor ya. Karena rantai motor itu jumlahnya banyak sekali, jadi kalau kita pakai sistem charging wise itu terlalu lama, jadi continue gitu. Nah itu biasanya menggunakan continuous heat treatment furnace ya. Terus untuk pabrik semen ada semen kiln, itu temperaturnya tinggi ya, incinerator. Dan di bawah itu ada contoh heat treatment basket atau tray ya. Jadi barang-barang yang akan di heat treatment itu sistemnya charging wise, ditaruh di dalam tray itu, dimasukkan ke dalam furnace, setelah itu dikeluarkan, baru di quenching ya, air atau ke oli ya. Nah sudah pasti heat treatment tray itu, baki itu harus tahan temperatur tinggi dan tidak boleh bengkok atau patah. Selain beban termis itu, tray ini juga dapat beban berat ya, loading ya. Jadi material itu kan punya berat gitu. Jadi itu contohnya. Terima kasih. Contoh lain itu adalah hanger ya. Hanger itu pernah kita buat sendiri. Itu materialnya 310. Itu digunakan di arc furnace ya, untuk PT Vale ya, Vale yang produksi nikel itu. Jadi di bagian atasnya itu ada refractory material, di mana komponen-komponennya digantung ya, dan karena itu dioperasi pada temperatur tinggi, makanya hanger itu terbuat dari 310 gitu, untuk menggantung komponen yang lain gitu. Jadi kalau bahasa Jermannya arc furnace itu Lichtbogen oven gitu ya. Terus yang di tengah itu ada namanya lifter. Jadi itu ada customer kita, itu juga buatan kita sendiri. Jadi buat angkat daripada batok kelapa ya. Batok kelapa itu kan dipanasin, dibakar sampai menjadi aktif karbon ya. Jadi continuous jalan dari mulai masuk sampai keluar gitu. Nah untuk mengangkat itu menggunakan lifter. Tentu karena temperaturnya tinggi harus menggunakan material 310 gitu. Nah yang di bawah, paling bawah itu ada burner head, jadi kepala, seperti kepala kompor, cuman ini buat industri ya. Bahannya itu LA330 atau 33 SS310, di mana continuous seperti di pabrik keramik atau pabrik gelas, apinya terus menerus ya, untuk ditembakkan ke dalam dapur ya. Jadi tentu harus tahan temperatur tinggi tanpa ada perubahan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Auf Wiedersehen. Tschüss.